Kita bahas tentang borderline personality disorder. Let's go. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Trip tomorrow and tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the apotek, apotek, apotek. Nah, oke, tentang borderline personality disorder. Nah, apa yang kita tahu tentang borderline itu ya? Orang bilang, ah dasar borderline kamu. Ya, serba nggak jelas ya mungkin ya. Nah, tapi kasihan banget sebenarnya sedulur kita ini ya. Jadi, tentang borderline personality disorder ini, biasanya sedulur kita itu seringkali konflik ya sama teman-temannya, dengan pasangan, atau dengan orang tua atau orang sekitarnya. Nah, apa sih yang jadi satu tanda bahwa kita perlu waspada dan bersikap untuk lebih baik pada sedulur kita ini? Nah, yang pertama, yang bisa kita tandain pada sedulur kita itu biasanya dia takut untuk diabaikan. Nah, seperti itu ya sedulurku. Jadi takut untuk diabaikan itu. Ya, fear of abandonment. Jadi, kalau orang Jawa bilang dijarke wae karo konco kancane. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau sedulur semua suka channel ini, jangan lupa di like dan di subscribe ya, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Yang nomor dua nih, bisa kita lihat bahwa sedulur kita itu mengalami extremely mood swing ya. Jadi benar-benar perubahan moodnya dari suasana perasaan yang awalnya senang, ceria, menyenangkan sekali, tiba-tiba tahu-tahu sudah berubah. Nah, ini. Jadi tiba-tiba kalau kita berangkat mau jalan-jalan bareng-bareng ya, happy banget ya. Terus tiba-tiba tahu-taunya dia sedih. Nggak tahu karena satu hal kecil atau yang tidak bisa kita perkirakan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang bisa kita lihat lagi nih, yang nomor tiga nih sedulur kita ya. Jadi unstable relationship. Jadi kalau pernah punya pasangan atau punya suatu relation pertemanan atau dengan sedulur yang lainnya, biasanya dia unstable. Cekcok terus ya seperti itu, marah-marah terus marahan, putus nyambung seperti itu ya. Jadi yang nomor tiga, unstable relationship. Itu yang kita lihat dari sedulur kita. Nah, kemudian nih yang sangat menyebalkan mungkin bagi pasangan, bagi teman ya. Tapi sebenarnya kita perlu kasihan, yaitu yang nomor empat sebenarnya, impulsive self-destructive tendencies. Jadi kadang-kadang self harm ya. Terus kemudian ya dorongan-dorongan yang merugikan diri sendiri yang terjadi secara impulsif. Jadi dorongannya itu beneran muncul dan benar-benar merugikan diri sendiri. Ini yang perlu kita tandain ya sedulurku ya. Dan kita sangat-sangat prihatin, kasihan dan sebenarnya apa yang bisa kita bantu kan begitu ya sedulurku ya. Jadi itu yang bisa kita lihat dari nomor 4. Tandanya yang lagi ya. Nah, sudah kita lihat bahwa unstable self-image. Kadang-kadang nggak suka sama dirinya sendiri. Ya, jadi seperti itu. Saya nggak suka sama diri saya sendiri dok. Kenapa? Kenapa saya selalu sering merasa seperti ini? Nah, atau kadang-kadang saya sendiri sedih sendiri ya, seperti itu ya. Dan biasanya nih yang bisa kita lihat lagi secara langsung bahwa kadang-kadang gampang curigaan nih sedulur kita nih. Gitu ya. Nah, yang nomor 6 ya, gampang curigaan. Nah, terus kemudian seringkali merasa hampa diri. Nah, ini sedulurku ya. Jadi nggak boleh kita terlalu turutin perasaan hampa diri ini, tidak boleh terlalu kita turutin ya sedulurku ya. Jadi alangkah baiknya kita bantu sedulur kita yang merasa seperti ini. Jadi dari di antara tanda-tanda ini yang bisa kita lihat, perasaan-perasaan yang muncul seketika dan
kita tahu bahwa itu sangat menyiksa dia gitu ya. Kita pahami bahwa hal ini menyiksa dia dan dia pun tidak menginginkan hal ini pasti. Ya. Jadi tanda-tanda sedulur kita yang dalam kategori borderline personality disorder atau BPD seperti itu. Fear abandon ya, fear of abandonment, terus kemudian extremely mood swing, kemudian bisa lagi unstable relationship yang dia punya, terus kemudian impulsive self-destructive tendencies. Jadi kemungkinan untuk menyakiti sendiri atau menghancurkan apa yang udah dia bikin itu sangat besar. Kemudian unstable self-image. Ini malesin banget ketika kalian ketemu dengan orang yang nggak suka sama dirinya sendiri dan tentunya sangat kasihan. Terus kemudian self-harm, ya, paranoia, dissociation, dan chronic feeling of emptiness. Ya, jadi seperti itu. Capek sekali saudara kita yang merasakan seperti ini. Tapi alangkah baiknya untuk kita bantu ya. Ketika kita ngelihat saudara kita seperti ini, saudara kita seperti ini, kita bantu aja. Nah, gitu ya saudaraku semua. Ayo, ketika melihat tanda-tanda seperti ini, jangan lupa ke dokter, ke psikiater, ke psikolog ya, untuk memperbaiki kondisi diri supaya kualitas hidupnya lebih baik lagi ya sedulurku ya. Nah, oke sedulurku, tetap waras dan gaspol, sehat selalu.